Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebutkan bahwa harga obat-obatan di Indonesia bisa 5 kali lipat lebih mahal dibandingkan Malaysia. Ya, hal ini disinyalir karena pajak yang tinggi sementara bahan baku masih diimpor. Lalu apa langkah pemerintah? Berikut adalah liputan jurnalis Metro TV Reda Bulpi. Harga obat-obatan di Indonesia disebut-sebut lebih mahal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia. Bahkan harganya mencapai 5 kali lipat lebih. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi dan apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ikuti penelusuran kami. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut bahwa harga obat di Indonesia bisa mencapai 5 kali lipat dibandingkan di Malaysia. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Selasa 2 Juli lalu. Ini dipanggil sama Bapak Presiden itu kasih 2 masukan ke kami. Yang pertama, dia ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Yang nomor 2, beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa lebih resilient di Indonesia kalau ada pandemi lagi. Yang pertama, kita kasih masukan mungkin dari sisi jalur perdagangannya kita itu masih ada inefisiensi. Tata kelolanya juga mesti dibikin lebih transparan dan terbuka. Yang nomor 2, kita juga bicara mengenai perpajakannya. Tadi ada Ibu Sri Mulyani. Perpajakannya bagaimana supaya bisa dibikin lebih efisien, lebih sederhana, tapi tanpa juga mengganggu pendapatan pemerintah. Sementara Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut mahalnya harga obat karena 90% bahan baku masih impor. Kita itu memang masih ada masalah besar berkaitan dengan obat-obatan karena 90% lebih bahan baku obat kita itu impor. Termasuk juga kita belum memiliki pabrik untuk fraksionasi plasma darah. Karena itu kemarin juga ada yang bertanya tentang itu. Mudah-mudahan tahun ini nanti sudah berdiri pabrik itu, sehingga kita tidak tergantung dengan berbagai macam kebutuhan plasma darah, termasuk obat. Tim Metro TV melakukan perbandingan secara langsung seberapa signifikan perbedaan harga obat di Malaysia dan Indonesia. Kami mencari tahu harga di beberapa apotek di Kuala Lumpur, Malaysia. Tengok the difference, harga dia tuh dekat Indo dengan dekat Malaysia tuh berapa. Tapi nak make sure ya period 14 biji RM54, Norfas 10 biji 26 kan? Pemirsa, saya sudah mendatangi sejumlah apotek besar di Kuala Lumpur, Malaysia untuk mencoba menanyakan harga. Nah, ini dia perbandingannya harga antara di apotek dan juga di salah satu website yang menjual obat di Malaysia. Lalu bagaimana harga obat di Indonesia? Apakah jauh lebih mahal? Sementara di Indonesia, kami menelusuri harga di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Nah, ini adalah obat-obatan yang tadi dijual di Malaysia, tapi juga dijual di Indonesia. Tapi ternyata pemirsa, harganya ini perbedaannya cukup signifikan. Nah, kami mencoba untuk membandingkan harga antara Malaysia, kemudian Indonesia, tepatnya di Pasar Pramuka yang kita ketahui harganya jauh lebih murah dibandingkan harga di apotek dan juga harga di aplikasi yang menjual obat di Indonesia. Kalau Anda lihat ternyata harganya perbedaannya cukup signifikan ya pemirsa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena bahan baku di Indonesia ini sebagian besar masih diimpor dari luar negeri bahkan mencapai 90%. Kemudian ditambah dengan teknologi dan juga SDM yang ada di Indonesia ini dinilai masih kurang mumpuni untuk menghasilkan obat-obatan dan juga alat kesehatan yang bisa bersaing dengan obat-obatan dari luar negeri. Nah, yang terakhir ternyata produsen obat di Indonesia ini masih belum bisa bersaing. Bahkan masyarakat juga banyak yang menganggap
kalau obat-obatan atau berobat di luar negeri ini jauh lebih manjur daripada berobat di dalam negeri. Nah, yang jadi pertanyaannya, pemerintah ini harus berbuat apa? Mahalnya harga obat menimbulkan keluhan dari pedagang di pasar Pramuka. Mereka mencurigai adanya permainan di balik melonjaknya harga obat-obatan. Kalau kami dari pedagang itu sebenarnya kami ada para konsumen kami pernah dari Thailand, pernah dari Vietnam, dan Nigeria pun pernah kemari gitu. Itu sekitar 4-5 tahun yang lalu. Belakangan mereka hilang sama sekali. Nah, jadi kami dari pedagang farmasi pasar Pramuka mencurigai ada apa nih sebenarnya. Ternyata memang kita dapati bahwa harga di kita lebih mahal dari harga di luar. Gitu. Mungkin dari bahan bakunya, Mbak. Kenapa? Karena bahan baku sendiri kita kan mayoritas kita impor. Nah, mungkin di sinilah terjadinya ada seperti bisa saya katakan ada mafianya bahan baku. Nah, itu yang saya sayangkan dari pemerintah. Kenapa nggak pemerintah langsung yang men-tackle untuk bahan baku ini? Ini kan sangat penting untuk kehidupan masyarakat kita gitu loh, terutama pedagang-pedagang kita di sini gitu. Harganya ini ada kenaikan kira-kira berapa persen sih? Kalau saya bisa pukul rata-rata hampir sekitar 20-30% untuk Sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Dan ada beberapa barang yang memang kosong. Nah, dengan alasan memang bahan baku tidak masuk. Karena ada sisa-sisa perjuangan kita pada waktu itu, gitu mungkin harga melonjak tinggi yang tadinya hanya 130 bisa terjadi di pasar menjadi 500.000, 600.000 gitu. Berpengaruh besar tidak terhadap konsumen yang membeli? Amat sangat berpengaruh karena pangsa pasar kita adalah menengah ke bawah. Gitu. Jadi penurunan itu sendiri sampai dengan sana hampir 60% lah penurunan kita gitu. Aku di-refer sama dokter aku yang kenalan aku yang di Bandung ya dulu ya. Coba kamu ke sini aja, ke Pineng aja katanya. Maksudnya kalau di Pineng ya kata dokter Bandung itu dulu emang biayanya lebih murah katanya. Jadi kamu kan nggak ada asuransi, coba kamu terbang aja ke sana gitu. Dan emang sih waktu aku ke sana cukup murah sih kalau dibandingin dengan di Jakarta ya. Tapi aku kalau kota lain aku nggak tahu. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku ambil obat yang sama di Indonesia dan di Malaysia dengan pabrik yang sama dan merek yang sama. Harga obatnya sih sama, kisaran harga obatnya kurang lebih masih oke lah, itu masih termasuk bilang sama. Udah gitu, tapi yang membedakan tuh si paketnya. Jadi kalau misalnya aku di Indonesia, waktu aku yang COVID kemarin nih, beli 2, free-nya 1. Jadi kan kalau misalnya aku ambil 18 kali itu berarti bayarnya 12, dapat gratisnya cuma 6 gitu kan. Nah kalau yang di Pineng itu programnya bayar 6, dapat 16 kali, berarti free-nya aku dapat 10. Jadi biaya hidup di Pineng itu lebih murah daripada di Jakarta. Transport ke sana udah aku hitung-hitung tetap lebih murah ke sana, dan bahkan aku waktu operasi pun aku lari ke Pineng karena biayanya 3 kali lipat lebih murah. Jadi mau sama biaya penerbangan, biaya penginapan masih lebih murah di sana. Tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Kemarin aku waktu yang operasi mastektomi itu 2021. 2021 malah aku harus karantina kan, balik ke Indonesia karantina, balik ke Pineng karantina, 14 hari tetap biaya tuh in total masih lebih murah aku ke Pineng. Kerry Lestari, Wakil Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia dan Muhajir Effendi sependapat bahwa pemerintah perlu turun tangan menangani mahalnya obat-obatan di Indonesia. Di luar negeri kok harganya sekian, kok di kita lebih mahal. Nah, ini tuh ada aspek untuk komunikasi antara pemerintah Indonesia sebaiknya dengan prinsipalnya di luar. Karena obat ini biasanya diimpor secara dalam bentuk sudah jadi obatnya ke Indonesia, tidak diformulasi di sini gitu kalau obat paten itu. Jadi kalau ingin memperbaiki adalah komunikasikan dengan prinsipalnya, siapa tahu bisa mendapatkan harga yang baik sama seperti harga dengan di Malaysia tersebut. Kemudian aspek pajak juga kita jaga. Mungkin kalau obat-obat tertentu yang memang paten ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ya sebaiknya aspek pajak juga bisa dijadikan sebagai aspek insentif gitu ya, dikurangi pajaknya atau kalau bisa 0 lebih baik. Dan kemudian tata kelolanya juga harus dijaga. Begitu obat tersebut lebih murah masuk ke Indonesia, maka harga eceran tertinggi sampai ke masyarakatnya juga harus dijaga. Hal seperti itu yang harus dijadikan sebagai satu acuan regulasi, karena selama ini HET itu memang ditentukan dari prinsipal. Karena itu kita sekarang sedang mendorong Kemenko PMK itu penggunaan obat fitofarmaka. Fitofarmaka itu obat tradisional tapi yang sudah memiliki standar
farmasi. Nah, ini yang kita dorong. Dan sudah ada perguruan tinggi yang membuka jurusan khusus, jurusan fitofarmaka ini. Ini memang perlu percepatan, dan saya berharap Kementerian Kesehatan sigap untuk merespon ini, tidak hanya menyiapkan infrastruktur. Kita tahu sekarang Kementerian Kesehatan sedang melakukan transformasi besar-besaran, terutama untuk wilayah-wilayah P3T, untuk pengadaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, terutama misalnya kateter lab, ya, cat lab, karena angka angka fatalitas di Indonesia itu adalah jantung dan stroke, kemudian cancer. Lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat? Sangat-sangat banget, Mbak, berasanya. Iya, biasa kan saya beli nih Clopidogrel 1 boket 35.000, sekarang 80.000. Ya, merasa sih semua pada. Contohnya? Ya, seperti obat pengencer darah atau yang lainnya, sejenisnya gitu. Semua udah pada kosong sih barang. Ya, kalau bisa memang sih ya turun tangan lah untuk menangani kayak begini kan. Kalau bisa memang ya dibantulah biar obat-obat ini harganya standar lagi seperti biasa. Karena kita juga mau sehat ya, tolonglah pemerintah untuk tidak menaikkan harga-harga obat, tapi dibikin semuanya untuk standar dan harga-harganya. Harapannya ya tolong dong diturunin gitu, terus peka sama kebutuhan rakyat kecil nih. Tingginya harga obat-obatan di Indonesia perlu segera ditelusuri oleh pemerintah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena pajak yang tinggi, bahan baku yang sulit didapatkan, atau ternyata ada hal yang lain? Jangan sampai karena pemerintah abai dengan tingginya harga obat di Indonesia membuat masyarakat kita kewalahan hanya untuk hidup sehat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.